Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman hijrah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini tentang taharah, yang maknanya adalah bersuci. Apabila kita lihat karya-karya para ulama yang menjelaskan tentang fikih, tentang amaliyah anggota badan, maka akan dimulai dengan pembahasan tentang taharah, tentang bersuci. Dari satu sisi ini mengisyaratkan tentang mensucikan batin dari kekufuran, mensucikan batin dari kesyirikan, demikian juga dari penyakit-penyakit hati. Sehingga salah satu maksud mengapa pembahasan fikih itu diawali dengan taharah untuk mengisyaratkan bahwa selayaknya seorang muslim memperhatikan kesucian, kebersihan hatinya. Adapun pembahasan kita adalah tentang taharah, bersuci yang bersifat hissiyah, mensucikan anggota badan, begitu juga yang berkaitan dengan tempat dan pakaian. Taharah atau bersuci itu di dalam syariat maknanya adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dari pengertian ini kita bisa memahami bahwa taharah itu memiliki dua sisi, memiliki dua pembagian. Yang pertama adalah bersuci dari hadas, dan yang kedua adalah membersihkan najis. Keduanya adalah hal yang berbeda. Hadas itu adalah sesuatu yang maknawi, sesuatu yang abstrak. Dan hadas ini hanya berkaitan dengan badan saja. Sedangkan najis itu adalah sesuatu yang berwujud, sesuatu yang konkret. Dan najis bisa terdapat pada badan, demikian juga pada pakaian dan tempat. Itu perbedaan pertama antara hadas dan najis. Sehingga kalau hadas itu sesuatu yang tidak berwujud, kalau najis sesuatu yang berwujud. Kemudian hadas ini terbagi menjadi hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti ketika seseorang buang air kecil. Saat buang air kecil, yang keluar dari tubuhnya itu adalah najis. Sehingga air kencing itu adalah sesuatu yang najis. Kemudian keadaan dirinya itu disebut dengan berhadas kecil. Dan cara mensucikannya, cara mensucikan hadas kecil adalah dengan berwudu. Jenis yang kedua dari hadas adalah hadas besar. Hadas besar itu seperti keluarnya air mani. Air mani adalah sesuatu yang suci, sehingga yang keluar dari tubuhnya adalah sesuatu yang suci. Tapi keadaan dirinya itu disebut dengan berhadas besar. Dan hadas besar ini dihilangkan, disucikan dengan mandi janabah, membasahi seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Teman-teman hijrah rahimani wa rahimakumullah, sehingga pada asalnya yang digunakan untuk bersuci, baik bersuci dari hadas kecil maupun dari hadas besar, adalah dengan menggunakan air yang disebut sebagai air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang masih asli sesuai dengan sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Apakah yang berasal dari langit seperti air hujan, atau air yang berasal dari salju atau butiran-butiran es yang mencair. Demikian juga air yang munculnya dari tanah, yang berasal dari mata air,
atau sungai atau dari sumur. Itu semua disebut sebagai air mutlak, air yang masih berada pada asal penciptaannya, yang bisa digunakan untuk bersuci, apakah untuk wudhu atau untuk mandi janabah, demikian juga untuk menghilangkan najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samai ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit ma'an tahuran, air yang suci. Air yang suci pada zatnya dan bisa digunakan untuk bersuci. Maka selain air mutlak, walaupun itu adalah zat cair, tidak sah apabila digunakan untuk berwudu. Misalnya apabila air dicampur dengan kopi, kopinya itu lebih banyak, mendominasi, maka tidak lagi disebut sebagai air mutlak, tidak boleh digunakan untuk berwudu. Demikian juga misalnya bensin, zat cair, tapi tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Maka yang sah digunakan untuk bersuci yang disebut sebagai air mutlak. Demikian pembahasan kita tentang pembagian thaharah dan alat yang digunakan untuk thaharah pada asalnya adalah air mutlak. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.